gue nggak mau punya cewek HP Android. Ya, kita pasti punya tipe pasangan masing-masing lah ya. Entah itu dari karakter, kepribadian, fisik, atau hal lainnya. Ngomongin soal nggak mau punya cewek HP Android. Nah, apakah dengan punya pasangan yang HP-nya selain Android itu ngaruh sih ke kondisi kita? Apa segitu berbedanya buat hidup kamu? Aku yakin jawabannya enggak sih. Ya mungkin emang kamu punya perspektif sendiri tentang itu. Tapi apa iya sih masalah HP ini sepenting itu dalam berpasangan? Terus, gimana cara kita tahu pasangan yang kita cari itu pasangan yang benar-benar kita butuhin atau kita pengenin? Dan gimana cara kita nemuin orang-orang yang tepat sebagai pasangan kita? Biar kalian gak salah paham atau salah strategi, tonton video ini sampai habis ya. Kita terlalu sering nyari pasangan dengan dalih pengen yang ganteng, pengen yang kaya, dan pengen-pengen lainnya. Tapi kita lupa, padahal kalau kita berhubungan sama orang tuh kita harus nyari yang kita butuhin. Misal nih, kita pengen pacaran sama cowok ganteng, keren, kayak Jeffrey Nicole. Tapi, itu semua juga nggak menjamin kondisi kehidupan kita bakal lebih baik. Nggak menjamin juga kita bakal lebih happy kalau sama yang gantengnya kayak Jeffrey Nicole. That's why kenapa kita jangan fokus sama apa yang kita pengenin dan mulai pikirin apa yang kita butuhin. Emang yang kita butuh tuh kayak gimana sih? Yang kita butuh itu apa yang kita perluin dan yang harus ada dalam hubungan kita buat ngejaga kesehatan emosi kita, mental kita, dan bisa ningkatin kualitas hidup kita. Coba deh bayangin, kita udah punya pasangan seganteng Jeffrey Nicole, tapi ternyata dia berani kasar ke kita, berani bentak kita di depan umum. Ya ngapain? Hidup tuh bukan cuma tentang gengsi, FOMO, dan pengen terlihat wah doang. Terus, gimana caranya kita tahu pasangan kayak apa yang kita butuhin? Kita tuh harus sadar sama kehidupan yang kita suka. Interaksi yang kita suka, apa yang biasa kita lakuin, atau apa yang harus ada dan gak ada di hidup kita. Misal nih, ada temen kita yang udah pacaran beberapa tahun, tapi makin lama hubungannya renggang. Dia lebih suka main sama teman-temannya dibanding sama pacarnya. Pas ditanya kenapa, bilangnya, pacarku gak seseru temenku. Atau misal ada temen yang selingkuh, pas ditanya jawabannya malah, ya selingkuhanku lebih bisa jadi rumah buat aku. Nah, kayak gini nih, yang harus kita pikirin kalau kita nyari atau milih pasangan. Banyak yang bilang kalau kayak gini nih, cuma tentang kesetiaan. Padahal kalau emang dari awal kita udah ngerasa cocok, udah ngerasa pas sama pasangan kita, kan setia nggak bakal berat ya, setia nggak perlu usaha yang macam-macam. Kita harus bisa nyari pasangan yang ya minimal serunya tuh sama lah kayak teman-teman kita. Walaupun nggak sama-sama suka sama kesukaan kita, yang penting dia mau dengerin atau respon apa yang kita ceritain ke dia. Kita juga harus bisa dengerin dan ngertiin sebanyak mungkin detail tentang kehidupan pasangan kita. Apa yang dihadapin dia sekarang, mungkin kerjaan dia, keluarga dia, atau apa yang lagi dia rasain, gimana harinya, baik atau enggak kondisinya, dan namanya juga hubungan ya. Jadi ya pasangan kalian juga harus sama ngerti tentang kalian. Artinya baik kita atau pasangan kita harus sama-sama siap buat ngedengerin, ngertiin masing-masing. Sebagai pasangan kita juga pasti harus saling kan. Entah itu saat kita lagi down, lagi seneng, ya kita harus saling buat ngadepin bareng-bareng. Selanjutnya, kita juga perlu nih buat tahu cara pasangan kita selesain masalah tuh kayak apa. Setiap hubungan, entah hubungan asmara, keluarga, atau teman, pasti ada yang namanya selisih pendapat, berantem, dan lain-lain. Yang bikin kita sering pusing sama masalah ini. Nah, gimana sih cara nyelesain masalah yang kalian punya? Apa dia dengan sabar ngasih tahu salah, atau ngaku salah dengan minta maaf? Atau malah bentak kalian dan nyalahin kalian sepenuhnya? Atau malah ngediamin kalian? Iya sih, semua orang punya cara masing-masing. Tapi, kita pasti mau juga dong diperlakuin kayak gimana. Misal, kita orangnya emang egois. Jadi kalau lagi berantem, pengennya kita tuh disabarin, dibilangin baik-baik, yang kayak gitulah pokoknya.
Nah, ini nih yang harus kalian paham dalam mencari pasangan. Kalau problem yang kalian punya terselesaikan dengan baik kan tentunya hubungan kalian juga akan berjalan baik seterusnya kan. Ya, nemuin pasangan yang tepat tuh emang gak gampang. Tapi juga gak susah asal kita tahu sosok kayak apa sih yang kita butuhin atau yang cocok buat kita. Dari ketiga hal tadi, ya, nemuin pasangan yang tepat tuh emang gak gampang. Tapi gak susah juga loh, asal kita tahu sosok kayak apa sih yang cocok buat kita dan yang kita butuhin. Dari ketiga hal tadi, coba deh kalian terapin dan kalian lihat gimana sih pengaruhnya di hidup kalian. Pasangan yang baik itu emang gak ada standarnya. Yang tahu itu cuma kita sendiri dan gimana kita pengen diperlakuin, apa yang kita suka, atau gimana cara kita menghadapi problem dalam sebuah hubungan. Yang paling penting, kenyamanan kita saat ngejalanin hubungan. Thank you udah ngikutin video ini sampai kelar. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian.